Teori kecerdasan klasik merujuk pada pandangan tradisional tentang kecerdasan yang berkembang pada awal abad ke-20. Teori ini terutama dikaitkan dengan dua pendekatan utama, yaitu teori psikometrik berfokus pada pengukuran kecerdasan melalui tes IQ, dan teori kecerdasan umum. Teori psikometrik, kecerdasan sebagai kemampuan yang terukur. Teori ini berusaha mengukur kecerdasan secara kuantitatif melalui tes standar. Tokoh utamanya adalah Alfred Binet dengan tes IQ pertama. Binet adalah psikolog Perancis menciptakan tes kecerdasan pertama pada tahun 1905 untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Dia juga menerapkan konsep usia mental atau mental age. Kecerdasan diukur dengan membandingkan kemampuan anak dengan rata-rata kelompok usianya. Dan IQ, Intelligence Question, dikembangkan oleh William Stern pada tahun 1912. Charles Spearman dan teori G, General Intelligence. Spearman pada tahun 1904 mengusulkan bahwa kecerdasan terdiri dari dua, yaitu faktor G, General Intelligence, dan faktor S, Specific Abilities. Faktor G adalah kemampuan untuk berpikir logis memecahkan masalah. Dan faktor S adalah Special Ability, keterampilan spesifik misalnya matematika dan bahasa. Didukung oleh analisis statistik yang menunjukkan kolerasi antar kemampuan kognitif. Raymond Chattel dan kecerdasan Cair versus Crystal. Kecerdasan Cair, kemampuan berpikir abstrak dan memecahkan masalah baru. Misalnya logika, pola menurun seiring usia. Kecerdasan Crystal Intelligence, penguatan yang diperoleh melalui pengalaman, misalnya kosakata, fakta. Ini kecerdasan stabil atau meningkat dengan usia. Jadi kesimpulannya adalah, teori kecerdasan klasik memandang kecerdasan sebagai kemampuan mental umum atau sejenis kemampuan mental dasar. Meskipun pendekatan ini kuat dalam segi pengukuran, misalnya IQ, teori klasik cenderung mengabaikan aspek emosional, sosial, dan kreatif dari kecerdasan, yang kemudian dijelaskan dalam teori-teori modern seperti Gardner, kecerdasan majemuk, dan Sternberg, kecerdasan triarki. Teori umum dan teori spesifik adalah dua pendekatan dalam menjelaskan suatu fenomena atau gejala dalam ilmu pengetahuan. 1. Teori umum. Teori umum adalah teori yang bersifat luas, mencakup banyak aspek, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi atau bidang. Teori ini memberikan kerangka berpikir atau prinsip dasar yang bersifat menyeluruh. Ciri-cirinya yaitu 1. Berlaku lintas konteks atau disiplin. 2. Menjelaskan hubungan secara menyeluruh antara variabel-variabel besar. 3. Digunakan sebagai dasar untuk membangun teori-teori lain yang lebih spesifik. Contohnya yaitu 1. Teori evolusi Charles Darwin, yaitu menjelaskan perkembangan makhluk hidup secara umum. 2. Teori belajar behavioristik, yaitu dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. 2. Teori spesifik. Teori spesifik adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam konteks atau bidang yang terbatas. Teori ini lebih terfokus dan detail. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. 1. Cakupan lebih sempit. 2. Diterapkan pada kondisi atau situasi tertentu. 3. Seringkali merupakan turunan atau aplikasi dan teori umum. Contohnya yaitu 1. Teori belajar observasional atau Albert Bandura merupakan turunan dari teori belajar sosial. 2. Teori motivasi atau dua faktor Herzberg, khusus untuk menjelaskan motivasi kerja di bidang sumber daya manusia. Teori multifaktor atau A.L.L. Thurston 1938. L.L. Thurston adalah seorang psikolog Amerika yang mengkritik dan menolak gagasan Charles Spearman tentang adanya satu faktor umum tunggal atau G-faktor yang mendasari seluruh kecerdasan manusia. Thurston berpendapat bahwa kecerdasan tidak dapat direduksi menjadi satu dimensi umum, melainkan terdiri dari sejumlah kemampuan mental yang relatif independen satu sama lain. Untuk itu, ia mengembangkan teori multifaktor yang menyatakan bahwa kecerdasan terdiri dari 7 kemampuan mental primer atau primary mental abilities.
Tiap individu memiliki profil kecerdasan yang berbeda, tergantung pada seberapa kuat atau lemahnya masing-masing kemampuan tersebut. Berikut adalah 7 kemampuan mental primer menurut Thurston. 1. Verbal comprehension atau pemahaman verbal. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola makna dari kata-kata. Ini berkaitan dengan membaca, memahami instruksi verbal, atau menafsirkan kalimat. Contoh memahami isi bacaan atau menjelaskan arti dari kata yang kompleks. Yang kedua, numerical ability atau kemampuan numerik. Kemampuan untuk menangani angka dengan cepat dan akurat. Ini mencakup kemampuan berhitung, melakukan perhitungan aritmetika, serta memecahkan masalah berbasis angka. Contoh, menghitung diskon, menyelesaikan soal matematika dasar. Yang ketiga, spatial relation atau kemampuan spasial. Kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan antara objek dalam ruang, memutar objek dalam pikiran, dan memahami peta atau diagram. Contoh, menyusun potongan puzzle atau membaca dengan bangunan. Yang keempat, memori daya ingat. Kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh, mengingat daftar belanja atau nama orang yang baru dikenal. Yang kelima, word fluency atau kelancaran kata. Kemampuan untuk menghasilkan kata-kata dengan cepat dan lancar. Ini berkaitan dengan penggunaan bahasa secara spontan dan relatif. Contoh, menyebutkan sebanyak mungkin kata yang diawali huruf M dalam waktu 1 menit. Yang keenam, reasoning atau penalaran. Kemampuan untuk berpikir logis, membuat kesimpulan, dan memecahkan masalah berdasarkan pola atau prinsip tertentu. Contoh, menyelesaikan soal logika atau teka-teki. Dan yang ketujuh, perceptual speed atau kecepatan persepsi. Kemampuan untuk mengenali perbedaan dan kesamaan antar simbol atau objek dengan cepat dan akurat. Contoh, mencari perbedaan dalam dua gambar yang tampak hampir sama. Teori hierarki. Teori ini merupakan salah satu pendekatan dalam memahami struktur kecerdasan manusia. Teori ini dikembangkan oleh Raymond Cattell dan John Horn, dan disebutkan sebagai pengembangan dari teori Spearman yang memungkinkan mengacu pada teori dua faktor Spearman, yaitu faktor G atau kecerdasan umum, dan faktor S atau kecerdasan spesifik. Dalam teori hierarki ini, Cattell dan Horn memperkenalkan dua jenis utama kecerdasan yang berbeda namun saling melengkapi. Definisinya adalah kemampuan mental dasar yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis dan memecahkan masalah-masalah baru atau novel. Kecerdasan cair bersifat fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, kemampuan Anda untuk memecahkan teka-teki logika yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, berpikir kreatif untuk menemukan solusi baru, atau memahami hubungan antar konsep yang abstrak. Kecerdasan ini seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Crystallized Intelligence atau GC, kecerdasan kristal. Definisinya, ini adalah akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang telah diperoleh seseorang sepanjang hidupnya melalui pendidikan dan pengalaman. Kecerdasan kristal bersifat stabil dan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Contohnya, pengetahuan kosakata Anda, kemampuan Anda untuk menjawab pertanyaan sejarah, keterampilan Anda dalam matematika yang telah Anda pelajari, atau pemahaman Anda tentang norma sosial.
Hubungan antara GF dan GC, meskipun berbeda, GF dan GC tidak sepenuhnya terpisah. Kecerdasan cair, GF seringkali digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru yang kemudian menjadi bagian dari kecerdasan kristal. Misalnya, kemampuan Anda untuk berpikir logis memungkinkan Anda untuk belajar materi baru di sekolah yang kemudian menjadi bagian dari pengetahuan Anda. Jadi secara singkatnya teori ini memecahkan konsep kecerdasan menjadi dua komponen yang dapat diukur dan diamati, memberikan pemahaman yang lebih nuansa tentang bagaimana individu memproses informasi dan berinteraksi dengan dunia. Teori triarkis Robert Sternberg. Menurut Sternberg, kecerdasan terdiri dari 3 komponen. Yang ke-1, komponen analitis. Kemampuan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan logis. Contohnya, kemampuan untuk memecahkan soal matematika atau menganalisis data statistik. Yang kedua, komponen kreatif. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal, serta menemukan solusi yang inovatif. Contohnya, kemampuan untuk menciptakan karya seni, menulis cerita, atau mengembangkan ide bisnis baru. Yang ketiga, komponen praktis. Kemampuan untuk aplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam situasi nyata, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya, kemampuan untuk memimpin tim, mengelola proyek, atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sternberg berpendapat bahwa ketiga komponen kecerdasan ini saling terkait dan dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Teori ini membantu kita memahami bahwa kecerdasan tidak hanya tentang kemampuan akademis, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam kehidupan sehari-hari. Komponen analitis terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama, kemampuan untuk menganalisis informasi dan memecahkan masalah secara logis. Komponen analitis yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara konsep. Komponen analitis yang ketiga, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan bukti. Contoh kemampuan untuk memecahkan soal. Teori triarkis Robert Sternberg. Menurut Sternberg, kecerdasan terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama, komponen analitis. Kemampuan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan logis. Contohnya, kemampuan untuk memecahkan soal matematika atau menganalisis data statistik. Komponen yang kedua, komponen kreatif. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal, serta menemukan solusi yang inovatif. Contohnya, kemampuan untuk menciptakan karya seni, menulis cerita, atau mengembangkan ide bisnis baru. Komponen yang ketiga adalah komponen praktis. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam situasi nyata, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya,
kemampuan untuk memimpin tim, mengelola proyek, atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sternberg berpendapat bahwa ketiga komponen kecerdasan ini saling terkait dan dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Teorinya ini membantu kita memahami bahwa kecerdasan tidak hanyalah tentang kemampuan akademis, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori triarkis kecerdasan Robert Sternberg dapat membantu kita memahami bahwa kecerdasan adalah konsep yang kompleks dan multifaset, dan bahwa pengembangan kecerdasan harus menjadi prioritas dalam pendidikan dan pengembangan pribadi. Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri dan orang lain dengan efektif, sehingga dapat membantu kita dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya EQ. EQ berperan penting dalam kesuksesan sosial dan profesional. EQ membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. EQ membantu dalam mengelola stres dan konflik. Komponen EQ: mengenali emosi sendiri, kesadaran diri, mengelola emosi sendiri, pengendalian diri, memotivasi diri sendiri, motivasi, mengenali emosi orang lain, empati, mengelola hubungan dengan orang lain, keterampilan sosial. Manfaat EQ: meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama dan berkolaborasi, meningkatkan kemampuan dalam mengelola stres dan konflik, meningkatkan kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain, meningkatkan kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi. Contoh penerapan EQ: mengenali dan mengelola emosi saat menghadapi konflik atau stres, menggunakan empati untuk memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, menggunakan keterampilan sosial untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kecerdasan emosional (EQ) adalah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengembangkan EQ, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengembangkan EQ dalam diri kita sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif, serta mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam kehidupan kita.